Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Afia Sapitri dengan NIM 2106035014, Prodi Pendidikan Sosiologi 2021, semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan fenomena hostile culture dan keterkaitannya dengan teori keterasingan Karl Marx untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Teori Sosiologi 1. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu hostile culture. Jadi, yang pertama kali memperkenalkan hostile culture itu adalah Wayne Nunes pada tahun 1971 dalam bukunya yang berjudul Confessions of the Warhol Device Abad Edition. Yang dalam bukunya ini, ia mendefinisikan hostile culture sebagai fenomena gaya hidup di kalangan milenial yang berpandangan bahwa sukses adalah terus melakukan pekerjaan dengan sedikit waktu istirahat dan tidak menyadari bahwa unsur paksaan dalam bekerja. Nah, definisi ini memicu glorifikasi terhadap perilaku gila kerja di kalangan milenial. Nah, apa saja penyebab dari tersebarnya hostile culture di kalangan milenial? Yang pertama, ada sosial media. Media sosial tanpa sadar sudah sangat mempengaruhi kehidupan semua orang, termasuk mempromosikan hostile culture. Tanpa kita sadari, untuk promosi hostile culture di media sosial itu sangat beragam, mulai dari yang sederhana, bahkan mungkin selama ini kita tidak sadar bahwa hal tersebut adalah satu bentuk promosi hostile culture. Contohnya apa saja sih? Contohnya ada quotes atau kata-kata motivasional yang mendorong manusia untuk meraih cita-citanya dan mewujudkan mimpi tersebut menjadi kenyataan. Atau bisa juga pengunggahan teman atau kerabat yang sedang menunjukkan proyek atau bisnis yang sedang mereka jalani. Selain teman atau quotes entrepreneur sukses dan seleb-seleb itu juga turut mendorong anak muda agar berlomba mengikuti gaya hidup hostile culture demi bisa sukses di usia muda. Yang kedua, ada tuntutan bisnis. Scott dalam PPL dan Jones di tahun 2021 menyadari bahwa dalam bisnis manusia akan selalu berharap akan mendapatkan imbalan yang lebih atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Manusia meyakini bahwa semakin lama seorang melakukan pekerjaan, maka semakin banyak pula uang dan kekayaan yang didapatkannya. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa mereka kehilangan banyak waktu untuk dapat menikmati hasil jerih payah yang telah mereka lakukan selama ini. Yang ketiga, ada stigma bekerja adalah tujuan hidup. Nah, terdapat beberapa pergeseran cara pandang dalam masyarakat. Contohnya, tentang menikah dan memiliki anak. Banyak dari masyarakat kita yang menunda pernikahan, bahkan untuk memiliki anak, dengan memilih fokus dengan karir mereka. Bahkan ada juga yang memilih untuk independen atau tidak menikah. Artinya, salah satu isu terbesar di generasi yang mengaminkan hostile culture ini, kita terlalu fokus pada masa depan tanpa menghidupi atau bisa dibilang menyanyiakan masa sekarang. Karena kita diperbudak oleh tekanan dari internal maupun eksternal, seperti dengan waktu, tuntutan pekerjaan, dan memuaskan klien atau rekan kerja. Apa saja sih dampak dari hostile culture? Yaitu ada dua dampaknya. Yang pertama, dampak negatif dan dampak positif. Mari kita lihat dari dampak negatifnya, yaitu ada kesehatan secara jasmani yang tidak terawat. Dahulu, penyakit yang membahayakan itu ada di sekitar penyakit kanker, diabetes, melitus, TBC, dan sebagainya. Namun, berdasarkan penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, membuktikan bahwa perkembangan penyakit tidak menular itu menjadi mengkhawatirkan. Peningkatan tren penyakit tidak menular ini diikuti oleh pergeseran penyakit yang penyakit jenis ini tuh hanya dialami oleh sekelompok lanjut usia. Nyatanya, sekarang dialami oleh sekelompok usia produktif. Penyakit yang paling sering diderita adalah tipes yang diperkirakan menyentuh angka prevalensi hingga 300-800 kasus per 100.000 penduduk Indonesia. Yang kedua, ada kesehatan mental yang terganggu. Contohnya gangguan kecemasan, depresi, dan stres. Intinya, kata produktif mengalami pergeseran arti karena selalu diasosiasikan dengan kesibukan. Seolah jika tidak sibuk maka tidak produktif dan menjadikan kesuksesan finansial sebagai tolak ukur nilai manusia. Ini semua disebabkan oleh individu yang mengabaikan waktu untuk kegiatan di luar pekerjaan, contohnya waktu istirahat, makan. Jadi,
Terlambat makan tidak mementingkan kebersihan makanan dan nutrisi atau gizi dan tidak berolahraga karena kekurangan aktivitas fisik. Meskipun begitu, ternyata hasil Carter tetap punya dampak positif loh, yaitu yang pertama, bonus demografi Indonesia. Arab merasakan bonus demografi sebagian besar penduduknya itu merupakan usia produktif, yaitu sebesar 70,2% berdasarkan data BPS tahun 2021 dan berdampak pada pembangunan Indonesia serta bisnis goal dari perusahaan yang akan makin mudah tercapai. Nah, mari kita melihat fenomena gila kerja yang ada di Indonesia. Sebenarnya, ketenaga kerjaan di Indonesia itu diatur dalam pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengatur bahwa jam kerja bagi pekerja atau buruh adalah maksimal 40 jam per minggu atau 8 jam per hari dari Senin sampai Jumat. Namun, faktanya berdasarkan data yang sudah saya tampilkan bahwa sebanyak 48.600.000 masyarakat Indonesia usia produktif itu bekerja lebih lama dari aturan yang berlaku. Paling tinggi itu ada di usia 35-39 tahun yang bekerja lebih lama sekitar 5 atau 14 jam, yaitu 45-54 jam per minggu. Dan paling rendah itu ada di umur 15-9 tahun yang bekerja lebih dari 35 jam, yaitu lebih 75 jam per minggu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teori dasar daripada Hustle Culture yang kali ini kita mau bahas yaitu teori perkembangan. Seperti yang kita ketahui, Karl Marx adalah seorang ahli pemikir besar pada daerahnya. Dalam teori Karl Marx dikatakan kegiatan manusia yang paling penting adalah kegiatan ekonomi. Pekerja tenggelam ke dalam tingkat komunitas, menjadi komunitas yang paling celaka. Pekerja itu menjadi salah satu komunitas atau strata yang paling rendah atau paling tidak menguntungkan pada masanya. Kemalangan pekerja berbanding terbalik dengan kekuatan dan besarnya produksi. Di dalam teori perkembangan Karl Marx, ini ada dua kelas masyarakat yang paling penting, yaitu kelas yang memiliki sarana properti atau pemilik modal, dan yang kedua ada kelas pekerja properti. Di dalam teori Karl Marx ini, dia membagi dalam 3 evaluasi perkembangan masyarakat. Yang pertama ada masa feodalisme. Pada masa feodalisme tercermin kondisi yang masih bersifat tradisional, di mana tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar-menawar relatif lebih tinggi dibandingkan pelaku ekonomi lainnya. Dan yang kedua ada kapitalisme. Pada masa kapitalisme, para pengusaha merupakan pihak yang memiliki posisi tawar-menawar yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pihak lainnya, khususnya para buruh. Bahkan di dalam masa kapitalisme ini, buruh sama sekali tidak memiliki posisi tawar-menawar terhadap para pengusaha kapitalisme atau yang memiliki modal. Dan hal ini yang menyebabkan terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap buruh, serta para pengusaha lebih fokus pada peningkatan pendapatan mereka, peningkatan daripada keuntungan mereka, daripada memfokuskan kepada kesejahteraan pada para buruh. Yang ketiga ada sosialisme. Sejalan dengan perkembangan teknologi, pemupukan modal atau penanaman saham dilakukan oleh pengusaha dialihkan pada investasi teknologi, sehingga terjadi peralihan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin, yang pada akhirnya mengurangi eksploitasi buruh. Ini memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak negatif seperti meningkatnya angka pengangguran. Dalam fase ini, merupakan titik awal di mana tatanan masyarakat sosialis yang terjadi perubahan pemupukan modal pada masa kapitalis diganti dengan pemerataan kesempatan pemilikan sumber daya sehingga semua pihak memiliki posisi yang sama dalam hal tawar-menawar. Di dalam sosialisme ini tatanan daripada masyarakat atau guru ataupun pengusaha tuh berputar. Jadi Karl Marx dalam bukunya yang berjudul The Economy, a Philosophic Manuscript of Imported Items for the Communist Manifesto menyebutkan mengenai konsep keterasingan di mana kelas masyarakat itu terbagi menjadi dua, yaitu property owner dan property-less workers, atau bisa kita sebut sebagai pemilik usaha dan pekerja.
Dan pekerja itu tidak hanya memproduksi barang ataupun jasa, tetapi mereka juga memproduksi dirinya sendiri sebagai komunitas. Mereka menjadi objek dan akhirnya mereka menjadi terasing atau teralienasi. Terasing dari siapa? Dari dirinya sendiri, dari barang yang ia produksi, dan dari masyarakat di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ada di sekitar kita saat ini adalah hidup untuk bekerja, bukan bekerja untuk hidup. Kemudian, apa sih keterkaitan antara fenomena hustle culture dengan konsep ataupun teori yang dikemukakan oleh Karl Marx? Jadi, pasti akhir-akhir ini kita sudah sering mendengar yang namanya kerja-kerja tipes. Dan itu sudah menjadi sebuah hal yang dinormalisasi oleh masyarakat. Padahal, kalau misalkan kita mengaitkan dengan teori atau konsep yang dikatakan oleh Karl Marx, itu merupakan buah dari sistem kapitalisme di mana masyarakat berorientasi kerja dan mereka beranggapan bahwa kalau misalkan mereka menambah waktu kerja, mereka akan mendapatkan profit yang lebih banyak. Dan mereka tidak sadar kalau ternyata justru itu membawa mereka kepada keterasingan dan mengorbankan waktu untuk bekerja. Itu bisa saja mereka mengorbankan waktu istirahat, mengorbankan waktu untuk bertemu bersama keluarga, untuk dirinya sendiri. Dan itu membawa keterasingan, apalagi di masa ini, yang mana kita sangat tidak bisa membedakannya batas antara bekerja dan beristirahat itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan fenomena hustle culture dengan keterkaitannya teori keterasingan Karl Marx. Sekian dan terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.